kalian ketemu tunanetra di jalan terus, well, ini orang bawa tongkat, bawa tas, tanya, hey, kamu habis mijet di mana? Ada orang menghampiri dan langsung ngasih duit. Ini, Mas, duitnya, tolong doakan saya ya, semoga saya lancar rezekinya. Gitu, ya ampun. Guys, kalau kalian pengen dukung campaign isu-isu disabilitas yang aku lakuin, please ya, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa like and share biar yang lainnya juga pada tahu tentang isu ini. Dan kalau mau tanya-tanya, boleh kok komen. Oke guys, selamat menonton ya, and thank you so much. Hai guys, welcome back to another episode of my YouTube channel. Sama aku Eka, si tunanetra nan alay dan bohai pastinya. Dan hari ini aku bakalan share lagi sesuatu yang berkaitan sama tunanetra pastinya dong guys. Dan aku sekarang lagi ada di belakang rumah aku, di balkon. Tapi maaf kalau suara aku agak sedikit-sedikit kayak lemah-lemah, gemulai, karena aku emang kayak lelah gitu. Mungkin kurang tidur atau pusing ngerjain tugas, mungkin sorry banget. Dan guys, hari ini aku bakalan nge-share sesuatu yang berkaitan sama stereotype. So, aku bakalan share 5 stereotypes, atau ngerti gak sih stereotype itu apa? Stereotype itu kayak stereotype itu apa ya? Aku belum ngecek kamus besar bahasa Indonesia sih, cuman yang jelas stereotype itu kayak misalkan kalian tuh punya apa ya? Pokoknya mengeneralisir si tunanetra itu gitu loh. Jadi mempunyai anggapan-anggapan sama deh semua tunanetra itu begini begitu. Nah, aku bakalan nge-share 5 nih guys, 5 stereotipnya nih yang sebenarnya aku ngerasa kayak kadang lucu banget sih stereotip ini, kadang juga kesel banget sih kenapa sih aku di stereotipin kayak gini ya. Tapi sebelumnya guys, please subscribe, please juga share nanti ya di akhir video, share dan juga komen kalau misalkan kalian emang perlu tanya-tanya tentang ketunanetraan ke aku. Stereotip yang pertama guys, itu kaitannya sama pijet. Pasti kalian udah tahu banget, hafal banget, bahkan mungkin kalian punya stereotip nih di otak kalian bahwa yang namanya tunanetra semuanya di seluruh dunia, bahkan mungkin di luar angkasa sana, yang namanya tunanetra itu, mereka itu berprofesi sebagai pemijat, mereka bisa mijet. Padahal it's totally wrong guys, karena nggak semua tunanetra itu, mereka itu berprofesi sebagai pemijat atau bisa pijat. Contohnya aku atau teman aku gitu ya, kami itu nggak ahli sama sekali dalam dunia mijet. Mungkin aku bisa mijet, tapi mijet-mijet manja aja, mijet-mijet yang tanpa skill gitu loh. So, di sini ngebuktiin bahwa nggak semua tunanetra itu kerjanya sebagai pemijat atau mereka paham gimana caranya mijet ya. Jadi, please jangan sampai kalian berpikiran di otak kalian ketika kalian ketemu tunanetra di jalan terus, well, ini orang bawa tongkat, bawa tas, tanya, hey, kamu habis mijet di mana? No, itu bisa jadi salah karena belum tentu mereka itu tukang pijet guys. Bisa jadi mereka habis pulang kuliah atau mungkin mereka mau jemput anaknya di sekolah atau segala macam. Jadi jangan sampai berasumsi dengan stereotip kalian itu bahwa tunanetra itu semuanya adalah seorang pemijat. Contohnya aku bukan pemijat loh. Gitu, jadi itu yang pertama guys. Well, stereotip yang kedua nih guys, yaitu tunanetra semuanya bisa nyanyi dan juga bisa main musik. Serius? Enggak loh padahal. Nah, ini juga salah satu yang bikin aku kayak geram gitu ya. Kenapa? Karena emang biasanya kalau misalkan mau ada performance, contohnya di kampus, mau ada pentas seni gitu ya, pasti aku sebagai tunanetra disuruh nyanyi, disuruh main musik. Padahal aku nggak bisa main musik. Aku bisa sih main keyboard, tapi keyboard laptop ya, bukan keyboard piano atau sebagainya. No, tapi ini tuh udah melekat banget guys. Jadi ini stereotip yang orang tempelkan sama semua tunanetra di seluruh dunia, bahkan karena mungkin mereka itu sering ngeliat di TV kayak tadi ya, pijet tadi gitu, profesi pijet mereka sering lihat di TV, mereka sering lihat di film-film, bahkan film-film pun cenderung mengarahkan bahwa yang namanya tunanetra ini mereka itu ya pinter main musik, biola kah, atau gitar kah, atau piano kah, padahal nggak semuanya. Ya betul, mereka banyak yang bisa, yang jago-jago banyak yang bisa nyanyi, main alat musik, tapi nggak semuanya bisa. Contohnya aku, cewek tunanetra yang nggak punya skill di musik gitu loh, boro-boro main alat musik, nyanyi aja aku fales gitu ya. Mungkin kalian bisa dengerin deh episode sebelumnya, aku ada nyanyi promosi. Nah itu salah satu contoh nih, aku tunanetra dan aku nggak bisa nyanyi, oke?
Alright, aku juga mau ada tambahan nih tentang main musik dan juga nyanyi nih. Mungkin kenapa stereotip itu terus melekat di diri tunanetra? Mungkin karena memang para orang tua yang kebetulan ketika mereka melahirkan, mereka mendapatkan anak yang tunanetra gitu, dan mereka cari referensi kemana-kemana, dan ternyata memang cara yang tepat adalah memberikan pelajaran musik, bernyanyi ataupun main alat musik ke si anak yang tunanetra ini. Salah nggak? Nggak salah, nggak apa-apa juga, nggak apa-apa banget gitu loh, karena emang itu juga keren menurut aku dan itu juga bermanfaat. Tapi sekali lagi yang pengen aku highlight, jangan sampai apa ya namanya, sekian banyak tunanetra yang bisa main alat musik dan nyanyi ini akhirnya dijadikan stereotip gitu ke yang lainnya. Kan kasihan, orang nggak bisa nyanyi, orang nggak bisa main alat musik, disuruh-suruh main musik gitu kan, padahal aduh geram gitu loh, nggak bisa main alat musik ya. Itu di stereotipin sebagai seorang pengemis. Keep this in mind guys, pengemis. Kalian terima nggak sih? Ya aku maaf ya, don't get me wrong gitu loh, kalau misalkan kalian bilang, ih Eko sombong banget sih, kenapa nggak mau di stereotipin pengemis? Bukan masalah aku nggak mau di stereotipin pengemis, tapi itu sebenarnya ngefek gitu loh ke kehidupan tunanetra itu sendiri. Jadi dianggapnya ketika tunanetra itu di stereotipin dia sebagai pengemis, nanti yang lainnya tuh bakalan mikir bahwa ih bener ya tunanetra tuh bisanya cuma minta-minta doang, dia nggak bisa berdaya secara ekonomi, dan di berbagai aspek kehidupan lainnya mereka nggak bisa, makanya mereka ngemis aja di jalanan. Dan itu sangat menyakitkan gitu, walaupun aku sendiri nggak pernah sih ngalamin kayak teman-teman aku yang lainnya tuh ada tuh tunanetra yang ngalamin ketika mereka di jalan pakai tongkat mau nungguin angkot misalkan, ternyata ada orang menghampiri dan langsung ngasih duit. Ini mas duitnya, tolong doakan saya ya, semoga saya lancar rezekinya gitu. Ya ampun, dipikir kita ini pengemis kan. Terus kayak misalnya naik bus nih, temen aku dia tuh mahasiswa loh, cewek mahasiswa cantik katanya gitu kan, dia naik bus, tapi ternyata ketika dia naik bus, orang tuh ngira dia itu pengemis. Kebayang gak sih? Sedih banget gak sih? Inilah stereotip yang ketiga yang bikin aku geram banget gitu loh. Kenapa sih semua itu dilabelkan ke kami gitu loh? Padahal kan gak juga. Contohnya aku nih, cewek yang gendut kayak gini, masa aku minta-minta sih? Kan enggak. Kalau minta dikasihani untuk dapat pacar sih boleh juga ya. Tapi kalau minta-minta di jalanan, enggak sih. Bukannya sekali lagi, bukannya so sombong atau gimana, enggak. Tapi nggak enak aja gitu loh di stereotipin kayak gitu. Walaupun mungkin ada lah ya beberapa oknum tunanetra yang memang mereka itu meminta-minta di jalanan, tapi sekali lagi nggak semuanya kayak gitu. Kasihan dong, dia mencari ilmu gitu ya, kuliah dikira mau ngemis gitu kan, nggak banget. Well, ini emang nyebelin juga sih. Kadang akhirnya stereotip ngemis atau minta-minta ini juga akhirnya dijadiin komoditi guys sama stasiun televisi ketika mereka itu bikin reality show, atau mungkin ketika mereka itu bikin sinetron, atau mungkin di dunia nyata pun ada orang yang akhirnya mereka itu bukan tunanetra, tapi akhirnya demi mengais rezeki dengan minta-minta, mereka berpura-pura jadi tunanetra. Kebayang gak sih? Siapa yang rugi kayak gitu? Aku kan sebagai tunanetra gitu loh, karena aku dilabeli akhirnya bahwa aduh tunanetra nih kerjaannya minta-minta doang nih gitu kan. Nggak banget gitu loh. Dan itu emang terjadi, makanya dijadiin komoditi gitu loh, yang semua yang belas-belas kasihan itu mereka terus lakukan. Dan ini tuh aku sebel banget ya, ini tuh karena dipengaruhi sama Charity Model of Disability guys. Kalau di kampus aku belajar ini gitu, jadi belas kasihan, semua berbasis belas kasihan. Jadi ya udah, orang kalau mau ngebantu tunanetra itu caranya ya ngasih duit di jalan. Jadi kalau ada tunanetra ngemis ya it's pretty normal dan perlu banget kita tangisin mereka dan ngasih duit. Padahal enggak kayak gitu loh. Dan sekali lagi, enggak semua tunanetra itu ngemis, mungkin hanya sedikit aja, mungkin sih. Dan mudah-mudahan sih teman-teman tunanetra yang sekarang lagi nonton, yang pernah minta-minta di jalan, mudah-mudahan sih mereka punya pekerjaan yang lebih layak, ada kesempatan kerja yang lebih layak, jadi mereka nggak harus minta-minta lagi gitu loh ya. Nah, stereotip yang keempat guys, yaitu tentang pengamen jalanan, oke? Well, ini salah apa enggak sih Eka? Aku nggak mau ngejudge, aku nggak mau gimana. Kalau mau tanya ini salah apa enggak, tanya aja sama Satpol PP, karena biasanya Satpol PP yang menciduk para pengamen di jalanan. Tapi di sini ternyata beberapa tunanetra yang melakukan kayak
berkesenian di jalanan gitu ya aku nyebutnya, itu ternyata dijadikan stereotype gitu loh. Jadi dipikir sekali lagi tunanetra yang bawa gitar naik bus, padahal dia mungkin mau ngejam gitu ya, mau ngeband sama temennya di kampus atau di mana lah gitu ya, cuman mau datang ke rumah pacarnya buat nyanyi manja gitu di kos-kosan, ternyata dikira mau ngamen guys gitu loh. Jadi emang ini juga salah satu stereotype-nya gitu loh, tunanetra pasti ngamen, padahal sekali lagi nggak semuanya. Main alat musik aja nggak bisa, gimana mau ngamen? Apakah aku harus masukin beras ke dalam sebuah wadah terus nyanyi-nyanyi di jalanan gitu? Enggak juga kan. Tapi maksud aku sekali lagi aku nggak menjudge kalau misalkan mereka memilih untuk jadi berkesenian di jalanan, that's okay, itu sangat-sangat silahkan, aku nggak mau ngejudge. Toh mereka juga menghibur masyarakat, tapi sekali lagi kalau dibilang salah apa enggak di Indonesia, tanya Satpol PP aja ya, aku nggak mau berpendapat di sini. Pokoknya pekerjaan mereka yang penting mulia, mereka menghibur orang, mereka nggak ngambil duit orang, nggak nyolong gitu ya. Menurutku nggak masalah sih sebenarnya, tapi itu dia di stereotype sayangnya, padahal nggak semuanya bisa main alat musik. Oke, stereotip yang kelima guys, yang terakhir, yaitu tunanetra itu biasanya diidentikan atau distereotipkan dengan kacamata hitam. So, kalau yang namanya tunanetra pasti dia itu pakai kacamata hitam, ya, nggak boleh enggak. Pokoknya ya udah pakai kacamata hitam, padahal enggak juga. Contohnya aku ini nggak bisa lihat sama sekali, sama cahaya ataupun apapun aku nggak bisa lihat. Tapi aku nggak pakai kacamata hitam kan, iya kan? Kacamata aku warnanya apa sih nih? Bening gitu kan? Iya nggak sih? Maksudnya bukan kacamata yang gelap gitu loh. Nah ini membuktikan bahwa mentang-mentang kita tunanetra terus kita harus pakai kacamata hitam. Enggak sih, itu sekali lagi preferensi aja atau pilihan si individu tunanetranya masing-masing dan selera aja. Kalau misalkan mereka itu ngerasa keren dan ngerasa nyaman pakai kacamata cherry bell temen aku dulu waktu kuliah nyebutnya kacamata cherry bell gitu ya, kacamata hitam yang biasanya mungkin diidentikan sama tunanetra, ya that's okay, itu pilihan mereka. Aku juga punya teman malah makin ganteng gitu loh pakai kacamata hitam. Tapi kalau aku sendiri dan beberapa teman tunanetra lainnya, ada yang ngerasa mungkin lebih nyaman kalau pakai kacamatanya yang berlensa agak bening atau mungkin bening gitu ya, jadi nggak hitam gitu loh. Ya itu sih lebih ke preferensi aja. Cuman di sini aku mau bilang ini adalah salah satu stereotipnya. Tunanetra pasti deh pakai kacamata hitam, padahal nggak juga. Coba deh lihat di Facebook, di Instagram, atau mungkin di mana ya, teman-teman aku deh yang tunanetra, mereka banyak banget kok nggak pakai kacamata hitam gitu. Jadi nggak melulu pakai kacamata hitam. Well guys, itu dia tadi 5 stereotype yang biasanya ditempelin sama tunanetra. Aku tired, capek, suaraku udah mulai hilang, kebanyakan ngoceh mungkin ya. Nah, itu aja kayaknya 5 stereotype yang kadang bikin aku geram, tapi kadang juga bikin aku lucu, tapi kadang juga bikin aku ya udah sih nggak apa-apa. Kayaknya sih ini episode 1 ya, edisi 1 untuk yang stereotype ini. Karena stereotype lainnya masih banyak banget, mungkin kapan-kapan deh aku bakalan cover lagi. Oke guys, jangan lupa ya share, subscribe, dan komen aja kalau misalkan masih ada pertanyaan di benak kalian tentang stereotype ini, oke? Alright, thank you so much for watching my video guys, and see you later, alligator. Bye bye.